Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Risalah Ramadan RRI Bandung yang kami mengudara pada frekuensi FM 97,6 MHz pada Pro 1 dan AM 540 kHz pada Pro 4 RRI Bandung. Selain itu pun Anda dapat menyimak acara kami melalui channel YouTube kami, YouTube RRI Bandung. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya Zaki Asegaf menemani Anda tentunya bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Ya, beliau di kesempatan pagi hari ini sudah siap bersama kita untuk memberikan pencerahan kepada kita dengan topik sistem keseimbangan. Seperti apa nanti kita akan lebih tahu banyak setelah dijelaskan oleh Ustadz Umar Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan di studio untuk bisa memberikan pencerahan kepada umat ya di kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Ustadz Umar Yusuf M.Sos ini dari pesantren Al-Quran Babus Salam Ciburial Bandung. Beliau di bidang dakwah dan sosial. Baik, untuk lebih jelasnya seperti apa kita akan minta kepada Ustadz untuk bisa menjelaskan. Silakan Ustadz. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzila liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua menjelang bulan Ramadan atau kelak nanti di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahiriah dan batiniah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat semua, dengan jamaah semua dimanapun berada. Mudah-mudahan program Risalah Ramadan RRI Bandung memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Sehingga dengan pencerahan ini kita semakin bijak di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sisi pemahaman keagamaan maupun dari sisi yang lain. Alhamdulillah, insya Allah pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang at-tawazun. At-tawazun ini sistem keseimbangan ya. Sebuah narasi bahwa Allah menciptakan bumi, tentunya berbicara bumi, berbicara isinya ya. Berbicara tentang langit, berbicara tentang lautan, daratan, semua yang berhubungan dengan
bumi adalah berbicara tentang keseimbangan, ya. Bahkan ini bagian dari sebuah sistem, karena Allah itu pembuat sistem. Sebuah analogi ketika kita bermain game catur, ya. Saya bermain game catur, ya. Pasti yang mainnya kan yang kelihatannya saya. Ketika saya memindahkan kuda gitu ya, maka sistem yang ada di dalam game catur itu memahami. Saya memindahkan kuda, maka dia pindah ke situ. Itu adalah sebuah sistem. Tidak lantas yang membuat sistem itu harus ada di situ, gitu ya. Pasti yang membuat sistem game catur itu kan sedang ada di mana, gitu ya. Dan begitulah cara Allah, gitu ya. Menciptakan bumi ini tidak terlepas dari sistem, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sang pembuat sistem. Kenapa ada gempa, kenapa ada banjir, kenapa ada fenomena alam, itu bagian dari rangkaian sistem yang Allah ciptakan. Makanya ada satu refleksi seorang muslim ketika ada musibah, ya. Ketika ada musibah, alladzina idza asobatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu ya. Jadi setiap ada musibah, maka spontanitas kita sebagai muslim itu pasti mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah yang terjadi itu bagian dari sebuah sistem, ya. Baik. Artinya Allah menciptakan bumi ini dengan sebuah sistem, ya, sebuah sistem. Lalu bagaimana korelasinya dengan al-insan, gitu ya. Karena berbicara tentang at-tawazun, berbicara tentang keseimbangan, sistem keseimbangan, ini ada hubungannya dengan penciptaan manusia, atau ada hubungan dengan al-insan, ada hubungan dengan manusia, ya. Makanya salah satu yang bisa kita ambil hikmah dari saum ini adalah membangun sistem keseimbangan, gitu ya. Sistem keseimbangan tentang diri kita, gitu ya. Dalam saum, ya. Dalam saum. Ya, Masya Allah. Karena kalau satu saja sistem tidak dibina, gitu ya, tidak dididik dalam diri, gitu ya, itu akan terjadi ketidakseimbangan. Misal tentang al-insan, sistem keseimbangan dalam manusia. Manusia ini terdiri dari jasadiyah, gitu ya. Jasadiyah itu lahir, ya, jasad, gitu. Madza gidzaul jasad, kan itu istilah bahasa santri, gitu ya. Apa makanan jasad, kan itu, ya. Maka di dalam Al-Quran kita menemukan konsumsi jasad itu, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid, ya. Ayat selanjutnya kulu wasrobu, kan gitu, ya. Makanlah dan minumlah. Tapi di situ ada warning, wala tusrifu, gitu ya. Jangan berlebihan dong, kan gitu, ya. Jadi Allah memerintahkan makanan dan makanan itu untuk dimakan, minuman untuk diminum, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau makan berlebihan itu akan terjadi berdampak kepada ketidakseimbangan. Apalagi kalau misalnya yang dimakan adalah makanan yang haram, gitu, mengalir dalam tubuh kita. Minuman yang kita minum, minuman yang beralkohol, gitu, atau minuman yang nggak jelas, gitu. Makanya di ayat yang lain halalan thayyibah, kan gitu, ya. Itu kan konsep membentuk sistem keseimbangan dalam diri manusia, gitu. Halalan thayyibah, yang halal dan yang baik, ya. Bala-bala itu halal, gitu ya, tapi belum tentu baik, gitu, untuk tubuh, gitu. Jadi kalau selama Ramadan tiap hari makan bala-bala, itu periksa ke dokter akhir Ramadan, gitu ya. Mungkin kolesterolnya meningkat, gitu ya. Yeah. Dan itu akan berdampak kepada ketidakseimbangan tubuh kita, dan bisa terjadi sakit, gitu ya.
Setiap buka 10 gitu 10. Ya. Bahkan mungkin ratingnya Ramadan nanti naik gitu ya dibandingkan roti gitu. Iya. Yang naik ratingnya itu kan bala-bala goreng pisang nukar hari itu gitu ya. Ini favorit itu ya. Berdampak terhadap sistem tubuh kita gitu ya. Makanya syaratnya kan yang dimakan itu yang halal dan yang baik gitu ya. Halalan thayyibah gitu ya. Jadi halal udah jelas, bala-bala itu halal. Kan belum tentu baik gitu ya untuk kesehatan. Jadi boleh. Kalau kebanyakan ya. Kalau kebanyakan. Makanya wordingnya kan wala tusrifu, jangan berlebihan dong gitu ya. Jadi itulah kalau kita berlebihan makanan seperti itu kan hawa nafsu. Iya, hawa nafsu. Baik, itu yang pertama. Jadi yang mendukung sistem keseimbangan dalam diri manusia yang pertama, yang kedua itu akliyah gitu ya. Akliyah. Pertanyaannya, madza ghidaul akal? Apa makanan akal itu? Makanan akal itu adalah ilmu. Makanan akal itu adalah ilmu. Jadi kita punya akal, makanannya adalah ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali di dalam kitab terakhir karya beliau Minhajul Abidin yang disarikan menjadi 7 langkah menjadi kekasih Allah. Langkah pertama itu ilmu dan ma'rifat gitu ya. Jadi ilmu dan ma'rifat. Ilmu adalah konsumsi akal. Kenapa Imam Al-Ghazali menempatkan ma'rifat di situ gitu ya? Ini menarik, bahkan beberapa kali saya fahami gitu ya. Kok Imam Al-Ghazali menempatkan ma'rifat itu dengan ilmu? Ternyata jawabannya itu untuk mengerem manusia yang memiliki ilmu pengetahuan agar tidak berlebihan gitu. Jadi kan sekarang itu banyak orang yang memiliki ilmu pengetahuan, gara-gara ilmunya ujung-ujungnya kan di penjara gitu ya. Karena mungkin korupsi gitu ya, melakukan kejahatan intelektual. Jadi yang melakukan korupsi itu kan bagian dari kejahatan intelektual gitu ya, kejahatan intelektual. Nah makanya itu harus ada ma'rifat. Berbicara ma'rifat tentunya berbicara tentang bagaimana kita mengenal Allah gitu ya. Ada ma'rifatullah, ma'rifatur rasul dan sebagainya gitu. Baik Ustadz, cukup menarik sekali bahasan kita. Bahkan ini saya masih menunggu lagi bahasan selanjutnya ya Ustadz ya. Namun pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan bahasan yang cukup menarik saat ini yang dibahas oleh Ustadz Umar Yusuf, kita rehat sejenak ya, kita ikuti pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Amalan pada bulan Ramadan yang dapat dilakukan selain puasa yang dapat menambah pahala, yaitu tadarus dan menghatamkan Al-Quran. Kemudian memperbanyak bersedekah. Rasulullah SAW merupakan orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Beliau semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Kemudian melakukan salat tarawih dan mendekatkan diri atau iktikaf. Pada sebuah hadis disebutkan bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan lainnya, yaitu melakukan zikir dan sholat 5 waktu, serta berdakwah, kemudian bertaubat, serta membayar zakat. Amalan bulan Ramadan yang terakhir adalah melakukan ibadah umrah. Berangkat umrah pada bulan Ramadan, nilainya setara dengan haji bersama Rasulullah SAW. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3.
Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda yang saat ini masih tetap bersama kami dalam acara Risalah Ramadan RRI Bandung yang Anda simak melalui Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz serta Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz dan juga melalui channel YouTube kami, YouTube RRI Bandung. Nah pendengar, tadi Ustadz Umar Yusuf ya sudah banyak menjelaskan ya terkait dengan sistem keseimbangan yang tanpa disadari juga kita digiring ya ke Ramadan ya. Tadi disinggung terkait dengan makanan-makanannya, baik itu yang sifatnya jasad maupun juga akliyah ya tadi ya, menyebutkan akal seperti apa. Nah tadi sempat kita potong loh ya pendengar, kita minta penjelasan kembali saja lebih detail lagi terkait dengan hal itu ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, pemirsa jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan masih berbicara tentang sistem keseimbangan dalam dimensi manusia gitu ya. Disampaikan bahwa manusia terdiri dari jasadiah, konsumsinya adalah makan dan minum. Jadi jasadiah, makan dan minum, ketika lapar selesai urusan, ketika haus minum selesai urusan kan itu ya. Nah, kemudian yang kedua, dimensi kedua dari manusia itu adalah akliyah, akal ya. Akal, konsumsi akal itu atau ghidaul akal itu adalah ilmu. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali di dalam kitab karyanya terakhir Minhajul Abidin, beliau menambahkan ilmu dan ma'rifat ya. Kenapa di sini ilmu kemudian dibarengi ma'rifat? Agar orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu dibarengi dengan merasa diawasi oleh Allah gitu ya, ma'rifatullah gitu ya. Maka dalam Al-Qur'an ada bahasa ulul albab gitu ya. Orang-orang yang berpikir, artinya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, kemudian dia merasa diawasi oleh Allah sehingga intelektualnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi jangan sampai dia punya akal tapi akalnya bebas begitu saja. Iya. Artinya bebas sebebas keras sakti gitu menghancurkan kayangan gitu ya. Makanya kalau kita melihat perhatikan keras sakti itu, dia kalahnya oleh gurunya gitu ya. Terus di kepalanya itu ada ada kayak yang melilit gitu ya. Nah ketika seorang gurunya kemudian ketika keras sakti itu mengacak-ngacak kahyangan para dewanya gitu ya, itu kalahnya oleh gurunya dengan didoakan dan kepalanya sakit gitu ya. Nah kita apa? Yang mengikat kita adalah ma'rifatullah gitu ya. Jadi sehebat apapun manusia dengan ilmu yang dimiliki, kemudian merasa diawasi oleh Allah, tidak akan seberingas atau sebrutal keras sakti gitu ya. Jadi silakan berpikir, tapi ingat bahwa Allah itu mengetahui apa yang dilakukan. Makanya Imam Al-Ghazali menempatkan bahwa makanan akal itu adalah ilmu dan ma'rifat. Nah tentunya berbicara tentang ilmu, ada beberapa ilmu yang harus kita pelajari gitu ya, untuk mengkonsumsi akal. Misalnya ada ilmu ma'rifat sendiri. Nah, di dalam ilmu ma'rifat kan ada ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul rusul, ma'rifatul akhirat ya. Kemudian ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf berhubungan dengan batin gitu ya. Berhubungan dengan batin, berbicara batin, maka saum pun itu harus melakukan imsak, jadi dari indera lahir maupun dari indera batin gitu ya. Berbicara tasawuf, berbicara batin, berbicara hati gitu ya. Kemudian ada juga ilmu yang wajib kita pelajari di samping ilmu ma'rifat, di samping ilmu tasawuf, ilmu syara. Ilmu syara ini adalah ilmu syariat. Jadi benarnya sholat ada di ilmu syariat gitu ya. Benarnya saum ada di ilmu syariat ya. Bahkan yang terakhir kata Imam Al-Ghazali adalah ilmu sunatullah.
atau ilmu pengetahuan. Nah, disitulah muncul ilmu-ilmu umum gitu ya, dari mulai fisika, dari mulai matematika dan sebagainya. Nah, ini bisa dikembangkan mungkin di waktu yang lain gitu ya, bahwa makanan akal itu adalah ilmu dan makrifat menurut dalam perspektif kitab Minhajul Abidin karya terakhir Imam Al-Ghazali. Nah, dengan akal yang seperti ini kan sudah mulai terbentuk keseimbangan. Jadi berpikirnya benar gitu ya. Iya. Jadi berpikirnya bertanggung jawab begitu. Bertanggung jawab. Ilmu yang didapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawab begitu betul, ya. Betul. Jadi ilmunya jadi bermanfaat kan gitu ya. Jadi ada bahasa khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki kan, seperti itu. Jadi bukan ilmunya menjerumuskan gitu ya. Mungkin Ustadz pernah atau jamaah dimanapun berada pernah mempelajari perjalanan Yusuf alaihissalam. Yusuf itu dipenjara bukan karena kejahatan intelektual loh gitu ya, tapi dia difitnah gitu ya. Kemudian dia menjadi pejabat, jadi dipenjara dulu baru jadi pejabat kan gitu ya. Karena dia cirinya cuma 2, hafidh al-alim. Al-hafidh ini bisa menjaga kesucian diri, yang kedua al-alim dia cerdas. Makanya catatan nih ya, bagi yang ingin jadi pejabat negara gitu ya, maka harus cerdas gitu ya. Jangan hanya ingin jadi pejabatnya, karena persoalan negara banyak gitu ya. Iya betul. Ngurus minyaknya belum beres kan gitu ya. Ini perlu kecerdasan gitu ya. Ini luar biasa ketika kita memahami Yusuf alaihissalam ya seperti itu. Baik, kemudian itu yang kedua, yang ketiga ya dimensi dalam sistem keseimbangan dalam dimensi manusia. Yang ketiga itu adalah ruh. Ya, ruh. Jadi ada jasad, ada akal, ada ruh. Ya. Pertanyaannya, madza ghidha'ur ruh kan gitu. Apa makanan ruh? Makanan ruh itu adalah zikrullah. Makanan ruh itu adalah zikrullah. Rasulullah mengajarkan afdhalu dzikri Al-Qur'an. Jadi seafdol-afdolnya zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Nah, makanya jamaah sekalian dimanapun berada, silahkan kita membuat mutabaah yaumiyah, evaluasi harian di bulan Ramadan. Hari pertama ya zikirnya adalah membaca Al-Quran tadarus, karena membaca Al-Quran bagian zikir. Jadi seafdol-afdolnya zikir. Jadi kalau kita tidak bisa atau sudah terbiasa membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka coba masuk ke tadarus Al-Quran. Karena tadarus Al-Quran itu, tilawah Al-Quran itu bagian dari zikir yang paling afdol gitu ya. Ini punya catatan harian kita di bulan Ramadan ini. Nah, jadi makanan ruh itu adalah zikir. Rasulullah mengajarkan afdol zikri Al-Quran. Kemudian fungsi ruh ini gitu ya, di samping menghidupkan jasad kita kan hidup karena ada ruh. Kalau sudah ruhnya keluar jadi bangkai kan gitu ya. Betul. Nah, di samping ruh ini menghidupkan jasad, ada fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua ini, ruh yang taat kepada Allah itu, ruh yang selalu membaca Al-Quran, ruh yang selalu berzikir kepada Allah. Ternyata ruh yang seperti ini akan mampu memberikan energi terhadap jiwa, gitu ya, terhadap nafas, ya, terhadap jiwa, memberikan energi, menyinari, gitu ya. Karena kalau kita berbicara jiwa, berbicara nafas, ini pembahasannya sangat luas sekali gitu. Misalnya ini ada hubungannya dengan surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, kata Allah. Apakah aku ini Tuhan kalian? Kata jiwa kita di alam syahada, di alam alastu, apakah aku ini Tuhan kalian? Kemudian seluruh jiwa manusia menjawab, bala syahidna, qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami gitu ya. Nah, ini kan dialog antara Allah dengan jiwa manusia. Jadi jiwa manusia itu pernah berjumpa dengan Allah gitu ya, berhadapan-hadapan. Kan dalam teori komunikasi, kalau kita berkomunikasi, komunikasi yang efektif itu adalah antara komunikator dan komunikan harus berhadapan-hadapan gitu ya. Beda misalnya saya ngobrol begini, Ustadz di situ, saya ke situ, Ustadz ke situ, itu nggak efektif. Harus berhadapan-hadapan. Jadi komunikatif. Komunikatif ya? Akhirnya. Jadi pesan yang Allah sampaikan masuk ke kita gitu ya.
Kalau yang nggak ngerti juga ditanyain kan? Ditanyain gitu ya. Bisa gitu. Nah, karena itu posisi jiwanya masih belum terintimidasi oleh dunia gitu ya, maka dia mampu melihat Tuhannya gitu ya, mampu melihat Tuhannya. Makanya ketika misalnya saya bertanya ke Ustadz di akhirat nanti ingin berjumpa dengan siapa? Jawaban fitrahnya ingin berjumpa Allah gitu ya. Jawaban fitrah ya. Kenapa? Karena jauh sebelumnya di alam syahadah kita pernah berjumpa dengan Allah. Ada rasa asyauq gitu ya. Asyauq itu kerinduan ingin berjumpa kembali gitu ya. Cuma kan di alam syahadah kan kita nggak ingat. Karena ruh kita belum mendapatkan tempat ruh itu mulai dari alam rahim gitu ya, ketika Allah meniupkan ruh dan jiwanya terhadap raga kita di alam rahim seperti itu gitu ya. Jadi yang dimaksud oleh Ustadz ini sistem keseimbangan ini kompleks ya Ustadz ya. Betul. Dari mulai jasad, akal, ruh, bahkan tadi lebih jauh lagi Ustadz juga mengatakan ya sampai ke makanan ini ya. Jadi kalau misalnya gini Ustadz, kalau misalnya jasad kita ini bermasalah, sakit gitu ya, tapi ruhnya semangat ya, atau pinter tapi jasadnya sakit, kan itu mengganggu keseimbangan hanya tidur saja. Gitu. Atau misalnya dia sehat, tetapi ruhnya bermasalah, ruhnya jauh dari Allah, mungkin dia hidupnya dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Itu pun tidak seimbang. Nah, ini yang saya maksud. Ramadan itu membangun sistem keseimbangan antara jasad, antara akal, antara ruh, sehingga dengan dibangun 3 dimensi keseimbangan ini, maka ibadah kita akan semakin seimbang gitu ya. Semakin seimbang gitu ya. Nah, tipsnya gimana Sad? Biar keseimbangannya itu utuh gitu, hingga tidak pincang lah gitu ya Sad. Inilah perlu marot tibut tarbiyah, ada semacam urutan pendidikan ya. Karena kita mungkin masih dalam ini singkat aja nih Sad ya, soal waktunya kita tidak lama nih. Pertama, mari kita kondisikan makanan yang kita makan agar mensensor makanan. Jadi makan bukan asal karena ingin makan gitu ya. Segala sesuatu dimakan, itu harus dikendalikan. Makanya kan intinya dobitun nafs itu ya, mengendalikan hawa nafsu dari makan. Yang kedua, memberikan pendidikan terhadap akal yang diberikan ilmu pengetahuan dari melihat tayangan-tayangan yang edukatif gitu, itu menjadi konsumsi akal. Kemudian perbanyak juga membaca Al-Quran karena itu bagian dari konsumsi zikir kita kepada Allah untuk menguatkan ruhiyah kita. Jasad kita terhindar dari makanan yang haram gitu ya. Kemudian akal kita juga dimasukin oleh ilmu-ilmu yang benar gitu ya, yang bermanfaat. Kemudian ruh kita adalah ruh yang selalu taat kepada Allah. Insya Allah akan terjadi sistem keseimbangan. Sebenarnya ini masih agak panjang tuh, karena berhubung dengan ruh gitu ya. Nah, insya Allah suatu saat lah. Insya Allah ya Ustaz ya. Jadi inti dari apa yang disampaikan Ustaz juga tadi, jadi kalau kita makan berarti makanlah yang dibutuhkan oleh tubuh ya Ustaz. Leres, betul. Sanesku kahayang gitu ya. Kalau kahayang mah hawa nafsu tuh. Nah, baik Pak Ustadz, terima kasih. Ini karena waktu sebetulnya yang membatasi kita ya di kesempatan pagi hari ini untuk menemani sahur pendengar ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Ustadz Yusuf tadi sudah menjelaskan kepada kita terkait dengan sistem keseimbangan yang subhanallah kita kayaknya masih perlu waktu lagi ya untuk bisa faham terkait dengan apa yang disampaikan, tapi intinya mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya Zaki Asegaf, Ustadz Umar Yusuf undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita jumpa kembali setiap pukul 3.30 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat di RRI Bandung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama RRI Bandung, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.